Perkenalkan, nama saya Arya Bekti Wicaksono dari Universitas Darsontoro, Kediri, Prodi Sistem Informasi. Pada kali ini saya berkesempatan untuk mempresentasikan mengenai ujian tengah semester pemrograman web lanjut, di mana di sini ada beberapa poin untuk memenuhi kriteria tersebut. Yang pertama adalah minimal membuat 2 tabel. Nah, pada produk saya kali ini, proyek saya membuat 2 tabel buatan sendiri, yaitu tabel kategori dan tabel produk. Ditambah tabel user bawaan Laravel sehingga totalnya ada 3 tabel. Ini untuk individu membutuhkan 2 tabel, namun untuk kelompok minimal 4 tabel. Nah, kedua tabel ini saling berelasi. Tabel produk mempunyai kolom kategori ID yang berfungsi sebagai penghubung ke tabel kategori, sehingga setiap produk pasti memiliki kategorinya masing-masing. Kita lanjut ke poin yang kedua, yaitu harus bisa CRUD. CRUD adalah singkatan dari create, read, update, dan delete, yaitu 4 operasi dasar yang untuk mengelola data. Pada proyek saya kali ini saya menggunakan 2 controller, yaitu produk controller dan juga kategori controller. Masing-masing berisi metode untuk setiap operasi CRUD. Index ini untuk menampilkan data, lalu create dan store ini untuk menambah data baru, lalu ada edit dan juga update. Ini untuk mengubah data, serta yang terakhir ada destroy, ini untuk menghapus data. Akan saya tunjukkan ke webnya. Jangan lupa PHP Artisan Serve-nya harus sudah dilaksanakan, serta pada XAMPP control panelnya harus diaktifkan juga. Di sini kita coba menambahkan produk. Pilih kategori. Terlihat sudah masuk ya untuk menambahkan produknya. Lalu kita coba untuk menghapus satu data, menghapus satu produk. Kita coba hapus produk. Oke, langsung terhapus ya. Kita lanjut ke poin ketiga, yaitu migration dan seeder. Migration sendiri berfungsi untuk membuat struktur tabel database menggunakan kode PHP tanpa perlu masuk ke PHP MyAdmin secara manual. Di sini ada beberapa file migration, yaitu create user table, add role to user table, create category table, dan juga create product table. Adapun juga seeder. Seeder di sini berfungsi untuk mengisi data awal ke database secara otomatis. Saya membuat user seeder yang membuat 2 akun pengguna dengan role berbeda, yaitu yang pertama ada admin toko, yang kedua ada user biasa. Lalu pada kategori seeder, saya mengisi 4 kategori sebagai data awal aplikasi, yaitu ada laptop, aksesoris, monitor, dan juga networking.
Lanjut ke poin keempat yaitu blade templating. Di sini saya membuat satu file master template di layout app blade PHP ini yang berisi struktur HTML lengkap termasuk style dan container. Di dalamnya terdapat ini yield ini sebagai tempat yang akan diisi oleh masing-masing halaman. Semua halaman lain cukup menggunakan extend ini lalu mengisi kontennya di dalam section ini. Dengan cara ini, saya tidak perlu menulis ulang struktur HTML yang sama di setiap halamannya. Jadi ke poin kelima yaitu navbar terpisah. Navbar saya pisahkan ke file tersendiri di partials navbar blade php. Lalu panggil master template menggunakan include. Tujuannya agar kode lebih terorganisir. Kalau ingin mengubah tampilan navbar, cukup edit satu file dan perubahan langsung berlaku di semua halaman. Selain itu, navbar ini juga cerdas, menu kategori hanya muncul untuk pengguna dan role admin. Dan navbar sama sekali tidak muncul kalau belum login. Nah ini ya, ada bagian include-nya. Akan saya lihatkan di webnya. Nah, ini navbarnya muncul di semua halaman ya secara konsisten. Jadi di dashboard, like ini. Ada gangguan jaringan. Data. Nah, kalau belum login, maka navbarnya juga belum muncul. Nah, ini di menu dashboard, di produk, dan juga di kategori navbarnya tetap sama ya, secara konsisten muncul. Masuk ke poin ke-6 yaitu validasi. Setiap form pada aplikasi ini dilengkapi dengan validasi di sisi controller menggunakan request validate. Saya menerapkan beberapa aturan. Required agar field tidak boleh kosong, numerik untuk memastikan harga dan stok diisi dengan angka, unik agar kode produk tidak duplikat, dan eksis untuk memastikan kategori yang dipilih benar-benar ada di dalam database. Kalau nanti ada yang tidak sesuai, pesan error langsung muncul di bawah field yang bermasalah tanpa halaman di-refresh ulang. Ini ya pesan errornya. Akan saya coba di webnya. Kita coba menambahkan suatu kategori. Kita coba langsung simpan tanpa mengisi apapun di kolom nama kategori dan deskripsi. Pesan ini akan muncul. Kita coba ke yang bagian produk. Coba tambah produk.
langsung kita simpan tanpa mengisi apapun. Tidak bisa ya, ada error message berwarna merah seperti ini. Lanjut ke poin ketujuh, yaitu ada autentikasi multi-role. Ini adalah fitur yang paling penting di proyek ini. Sistem memiliki dua role, yaitu sebagai admin dan juga sebagai user, yang disimpan di kolom role pada tabel user. Saya membuat admin middleware PHP yang bertugas memeriksa role pengguna sebelum mengizinkan akses ke halaman tertentu. Lalu di ini web PHP, route dibungkus dalam dua lapisan middleware. Lapisan luar memeriksa apakah sudah login. Lapisan dalam memeriksa apakah role-nya admin atau user biasa. Sekarang saya langsung tunjukkan ke webnya. Kita logout dulu. Kita login dulu sebagai admin. Nah, pada menu admin terdapat seperti ini. Kita bisa melihat produk, bisa menambahkan produk, bisa mengedit produk, bisa juga untuk menghapus produk. Jadi, kalau kita login sebagai admin, maka kita bisa melakukan CRUD. Begitu pula pada bagian kategori ini, kita bisa menambah, mengedit, atau juga untuk menghapus. Nah, sekarang kita coba logout dan kita bakal login sebagai user. Nah, pada tampilan user akan hanya ada lihat produk seperti ini. Kita tidak bisa melakukan delete, menambahkan atau mengedit suatu produk. Hanya bisa melihat produknya seperti ini saja. Nah, begitu pula pada bagian navbarnya hanya terdapat dashboard dan juga produk. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.